Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andre Giawan. Pada kesempatan ini saya akan membahas satu topik yaitu berkat ketaatan dan kesabaran. Ini saya akan bagi dalam dua kali pertemuan atau dalam dua kali pembahasan karena cukup panjang. Saya kasih ini bagian pertama ya. Ya, dalam kekristenan, ketaatan dan kesabaran bukan hal baru ya. Itu setiap kali ibadah, dua kata ini hampir selalu muncul di dalam khotbah para hamba-hamba Tuhan, ya, para pendeta di mimbar. Nah, meskipun hampir selalu muncul, ya, namun selalu tetap saja diperdengarkan. Dan yang mendengarkan juga hampir tak pernah protes, ya, justru selalu merespon dan mengaminkan ya setiap kali dua kata ini disampaikan dari mimbar, meskipun itu sesering mungkin. Nah, lalu muncul pertanyaan, mengapa demikian? Kenapa tidak bosan-bosannya orang menyampaikan dua kata ini dan juga tidak bosan-bosannya merespon dua kata ini ya. Karena ketaatan dan kesabaran adalah hal penting dan juga sulit dilakukan ya. Sekali lagi bahwa ketaatan dan juga kesabaran ini satu sisi penting, tetapi sisi lain ini juga sulit dilakukan. Jadi jangan heran jika kedua kata ini hampir selalu disampaikan dan juga selalu diaminkan. Karena memang tidak mudah melakukannya, tidak mudah mempraktekannya, maka itu sebabnya setiap kali disampaikan meskipun berulang-ulang, ya, meskipun sering sekali disampaikan di atas mimbar atau melalui khotbah, ya, jemaat atau orang yang mendengarkan pun juga tidak pernah protes, namun selalu saja merespon dengan baik dan mengaminkan hal itu. Nah, ketaatan dan kesabaran itu seperti dua mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Di mana ada ketaatan, di sana ada kesabaran. Ya, dan sebaliknya juga begitu, di mana ada kesabaran, sudah pasti ketaatan ada pula di sana. Maka keduanya saya ingin membahas bersamaan, berkat apa yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang taat dan bagi orang-orang yang sabar. Dan kiranya nanti video ini menjadi berkat untuk kita semuanya, termasuk saya sebagai hamba Tuhan dan juga murid Kristus Yesus. Lalu apa itu ketaatan? Kita akan mulai dari definisi terlebih dahulu supaya kita tahu betul nantinya apa sih yang dimaksud dengan ketaatan. Ketaatan itu berasal dari kata taat ya, dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kita atau KBBI ya, jadi taat itu dibagi dalam 3 kategori pengertian. Yang pertama itu adalah senantiasa tunduk, yaitu tunduk pada Tuhan, tunduk pada pemerintah, dan lain sebagainya. Ya, lalu kemudian kategori kedua, taat itu artinya tidak berlaku curang, setia. Lalu kemudian kategori ketiga, taat artinya saleh, kuat beribadah. Nah, itu pengertian taat menurut KBBI yang kita punya sekarang ini. Jadi ketaatan artinya kepatuhan, kesetiaan, dan kesalehan. Menarik, ketaatan dihubungkan bukan saja dengan kepatuhan, tetapi juga dengan kesetiaan dan hidup saleh. Apa artinya? Rupanya ketaatan yakni kepatuhan harus dibarengi dengan sebuah kesadaran akan kesetiaan
dan juga kehidupan yang saleh. Artinya harus dilakukan dengan sesungguh-sungguhnya, ya. Jadi ketaatan ini tidak bisa hanya karena dilakukan karena takut, hanya karena patuh semata, bukan. Tetapi rupanya harus dengan sungguh-sungguh, harus dengan kesalehan hidup, ya, harus dengan kesadaran dan sikap setia melakukannya. Ini menarik Bapak Ibu. Ya, kenapa demikian? Karena memang ketaatan, ya, sekali lagi memang ketaatan dalam tanda petik, ya, memaksa kita melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Ya, jadi sekali lagi bahwa ketaatan dalam tanda petik memaksa kita dalam tanda petik, ya, melakukan apa yang tidak ingin kita lakukan. Itu sebabnya memerlukan kesetiaan dan juga memerlukan kesalehan hidup. Ya. Jadi orang bisa saja melakukan perintah, orang bisa saja melakukan suatu aturan tanpa hidup saleh, dan itu nggak ada artinya, ya. Karena seseorang dapat dipaksa dan dapat melakukan sesuatu karena terpaksa. Nah, ketaatan sejati nggak demikian. Ketaatan sejati harus punya dasar yang baik, ya, punya dasar yang kokoh, yaitu dasarnya kesetiaan dan kehidupan yang saleh. Ini hal penting Bapak Ibu dan Saudara yang mendengarkan video ini. Nah, itu adalah pengertian ketaatan. Sekarang apa itu kesabaran? Ya, sama, saya mengambil definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia. Karena bagi saya Kamus Besar Bahasa Indonesia sudah lebih dari cukup untuk memberikan kita sebuah definisi dasar dan juga definisi yang komprehensif terhadap kata-kata, ya, kalimat-kalimat yang kita gunakan sehari-hari. Ya, kesabaran itu berasal dari kata sabar. Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kesabaran atau sabar ini dibagi dua arti. Satu, tahan menghadapi cobaan, ya, artinya tidak lekas marah, tidak lekas putus asa, tidak lekas patah hati, dan juga tabah. Yang kedua, sabar artinya tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu nafsu. Nah, kesabaran artinya ketenangan hati dalam menghadapi cobaan, atau kesabaran artinya sifat tenang ketika ada masalah-masalah, tantangan-tantangan yang sedang dihadapi. Nah, jadi itu seputar definisi ketaatan dan kesabaran. Sekarang kita akan melihat satu contoh di dalam Alkitab. Saya akan memunculkan contoh negatif terlebih dahulu, yaitu ketidaktaatan dan ketidaksabaran tokoh dalam Alkitab, ya. Jadi ketidaktaatan dan ketidaksabaran tokoh Alkitab. Kita bisa membaca, Bapak Ibu sekalian bisa membuka Alkitabnya di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai 22. 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai 22. Karena ayat ini cukup panjang, saya tidak membacanya. Saya harap Bapak Ibu dan Saudara sekalian dapat membacanya di rumah secara mandiri, membaca semua supaya punya gambaran cerita ini. Tetapi secara garis besar, kisah ini adalah tentang Raja Saul yang mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan ketika dia sedang terhimpit oleh tentara Filistin yang sedang mau menyerang dia. Kemudian dia menunggu Samuel, dan sampai hari yang ditentukan Samuel belum datang, ya, sementara tentara yang bersama-sama dengan Saul juga meninggalkan dia karena merasa takut. Maka Saul mengambil tindakan mempersembahkan
korban bakaran dan korban keselamatan yang sebetulnya itu bukan tugasnya dia. Itu adalah tugas imam, yaitu tugas Samuel. Tetapi Saul tampak tidak sabar menunggu kedatangan Samuel karena menurutnya situasinya sedang dalam situasi yang kejepit. Kira-kira itu cerita di dalam 1 Samuel pasal 13 ayat 5 sampai 22. Namun Bapak Ibu, saya sarankan membaca kisah ini secara seksama dari awal sampai akhir supaya betul-betul nanti tahu apa yang saya sampaikan. Situasi yang dihadapi oleh Raja Saul, pertama diancam oleh tentara Filistin dengan jumlah tentara itu 3.000 pasukan kereta, ya, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Itu gambaran Alkitab, itu catatan Alkitab yang Alkitab tulis bahwa tentara Filistin yang sedang bersiap-siap menyerang Raja Saul, yaitu 3.000 pasukan yang berkereta, 6.000 pasukan berkuda, dan pasukan berjalan kaki sebanyak pasir di tepi laut. Tentu ini terakhir ini bahasa hiperbola Bapak Ibu. Saya yakin jumlahnya tidaklah sebanyak pasir di tepi laut. Namun karena mungkin ketika dilihat sangat banyak jumlahnya, tak terhitung jumlahnya, maka digambarkan, dianalogikan seperti pasir di tepi laut, ya. Lalu kemudian kondisi kedua yang dihadapi oleh Raja Saul pada saat itu, orang Israel berlarian meninggalkan Saul, bersembunyi. Bahkan tentara yang bersama-sama dengan dia, selain jumlahnya sedikit, juga sebagian melarikan diri dan bersembunyi karena ketakutan. Lalu kemudian menunggu Samuel 7 hari lamanya, dan Samuel tidak datang pada waktu yang ditentukan. Itu adalah situasi yang dihadapi oleh Raja Saul. Nah, kita bisa memberi penilaian pada situasi ini, misalnya apakah kalau Bapak Ibu lihat situasi ini, apakah situasi ini bisa digolongkan, kita nilai sebagai situasi genting, sangat genting, atau sangat amat penting. Genting. Bagi saya melihatnya ini adalah situasi yang sangat amat genting. Artinya situasi Raja Saul betul-betul situasi yang sangat amat genting. Nah, bukankah wajar jika Saul merasa galau, lalu kemudian mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan untuk meminta petunjuk Tuhan, untuk memohon pertolongan daripada Tuhan? Bukankah itu wajar? Mungkin bagi kita sebagai manusia, perhitungan matematika kita manusia, ya wajar saja. Tetapi nanti kita lihat apakah di mata Tuhan itu wajar atau tidak. Nah, apa yang menjadi kesalahan Raja Saul di dalam masalah ini? Raja Saul mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Ya, ini bukan tugasnya Saul ini. Ya, hanya imam yang boleh mempersembahkan itu kepada Tuhan, yaitu Samuel pada zaman itu. Nah, di ayat 11 dan 12 Saul mencoba menjelaskan dasar tindakannya kepada Samuel, ya. Jadi dia menyampaikan bahwa situasinya seperti ini, Samuel. Orang-orang yang bersama-sama dengan saya, tentara yang bersama-sama dengan saya, sudah mulai cerai-berai, sudah mulai meninggalkan saya, sudah mulai merasa takut, sudah mulai pergi meninggalkan saya. Maka saya merasa takut, saya merasa khawatir, dan saya mau meminta pertolongan Tuhan. Masuk akal bukan? Ya.
Memang masuk akal, tetapi rupanya apa yang dilakukan oleh Saul itu bodoh di mata Tuhan. Ya, apa yang dilakukan oleh Saul ini Tuhan pandang sebagai tindakan yang bodoh. Ya. Dan Tuhan menyampaikan hal itu melalui Samuel, ya, bahwa tindakan Raja Saul ini adalah tindakan yang bodoh. Nah, ketidaktaatan dan ketidaksabaran Saul melanggar otoritas Tuhan. Itu sebabnya tindakan Saul itu dianggap bodoh oleh Tuhan, dianggap sebagai kesalahan yang fatal, karena ketidaktaatannya, ketidaksabarannya itu melanggar otoritas Tuhan. Lalu kemudian ketidaktaatan dan ketidaksabaran Raja Saul itu membawa dia melanggar perintah Allah. Tuhan sudah berfirman kepadanya melalui Samuel, tunggu, sabar, tunggu waktunya, nanti Samuel akan datang dan mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan untuk memohon pertolongan Tuhan. Tetapi Saul tidak sabar menunggu itu, sehingga dia tergoda untuk melanggar perintah Allah. Ketidaktaatan dan ketidaksabaran Saul juga membawa dia bertindak sembrono. Nah, ini kita perlu memperhatikan baik-baik Bapak Ibu. Dan ketidaktaatan, ketidaksabaran Saul membawa Saul salah langkah. Akibatnya fatal Bapak Ibu sekalian. Tuhan undur daripada Saul, kerajaannya tidak lagi kokoh, Saul di ujung kehancuran. Satu tindakan ketidaktaatan dan ketidaksabaran rupanya berakibat sangat amat fatal. Ketidaktaatan dan ketidaksabaran kepada Tuhan itu membawa kehancuran di dalam diri orang tersebut, dan itu terbukti dalam kehidupan Raja Saul. Ya. Nah, sebenarnya Raja Saul tidak dapat berdalil Bapak Ibu sekalian dan saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel dan termasuk Saul sendiri memiliki pengalaman mengalahkan musuh bersama Tuhan. Mulai ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir, ya, Tuhan yang berperang di depan orang Israel. Orang Israel itu nggak pernah berperang sendiri, tidak pernah menang sendiri, nggak pernah. Karena dilihat dari jumlah, mereka kalah jumlah dibanding dengan bangsa-bangsa yang mereka lawan, yang mereka hadapi saat itu. Jumlah mereka jauh lebih sedikit, ya. Dan jelas bahwa catatan sejarah orang Israel ketika keluar dari tanah Mesir dan memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, Tuhanlah yang berperan di depan mereka. Di zaman hakim-hakim, yaitu zaman yang lebih dekat dengan zaman Saul, Tuhan juga selalu menunjukkan kuasanya dan berperan di depan orang Israel. Tuhan selalu di depan, ya. Jadi seharusnya kisah-kisah ini, cerita-cerita ini, Saul sudah tahu betul, gitu ya. Kisah hakim-hakim yang lebih dekat dengan zamannya Saul, harusnya Saul sudah tahu. Harusnya Saul sudah mengerti karakternya Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah membiarkan umatnya itu hancur. Kalau Tuhan sudah berfirman, maka itu dia dan amin. Namun Saul sepertinya melupakan semua kisah ini, melupakan semua pengalaman ini hanya karena tidak sabar, ya. Dan juga akhirnya dibarengi dengan ketidaksabaran. Entah mana yang duluan, entah tidak sabar dulu
baru tidak taat, atau tidak taat dulu baru tidak taat. Tetapi yang jelas keduanya sedang dilanggar oleh Raja Saul. Nah, seyogianya Saul ingat kisah-kisah itu, sehingga alasan apapun yang Saul gunakan membenarkan tindakannya tetap dipandang bodoh oleh Tuhan. Jadi itulah kurang lebihnya kondisi situasi yang dihadapi oleh Raja Saul, lalu kemudian kesalahannya dan kemudian akibatnya, lalu kemudian sebuah fakta bahwa Saul tidak dapat berdalil. Saul tidak dapat membenarkan tindakannya, meskipun tadi bahwasanya orang Israel sudah mulai meninggalkan Saul. Sebagian tentara prajurit yang bersama dia sudah mulai merasa takut gentar karena barisan tentara orang Filistin itu seperti pasir di laut. Itu hanya tentara yang berjalan kaki, belum prajurit yang berkereta dan berkuda. Ya. Harusnya Saul ingat kisah-kisah yang sudah pernah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan nenek moyang mereka, bahwa Tuhan setia pada janjinya, bahwa Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ini janji Tuhan kepada Israel, tapi Saul tidak mengindahkan. Saul tidak mengindahkan janji Tuhan. Dia tidak taat pada janji Tuhan itu. Dia tidak sabar terhadap janji itu. Akhirnya akibatnya apa? Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian? Ya, saat ini kita sedang menghadapi situasi apa kira-kira? Bapak Ibu bisa merenungkan sejenak. Bapak Ibu sekarang sedang menghadapi situasi seperti apa? Ya, kegalauankah karena COVID-19? Ya, mungkin. Kepanikankah karena kondisi ekonomi kurang bagus? Terhimpit oleh tagihan ini itu kah? Ya, situasi apapun yang kita alami saat ini tentu sudah sama-sama kita mengerti. Karena kita juga sedang menghadapi situasi yang kurang lebih sama, ya, khususnya COVID-19. Kita sama-sama dalam situasi yang kurang lebih ya samalah satu dengan yang lain. Ya. Bahkan bisa dikatakan ya sama persis kurang lebih. Ya. Dampak COVID-19 menghantam semua orang. Bukan hanya orang kaya, bukan hanya orang sedang, orang miskin, semua ya dihantam sama dia. Semua orang galau, terhimpit oleh ini dan itu. Sungguh situasi yang sangat genting, bukan? Mungkin sebagian orang menganggap situasi sekarang adalah situasi yang amat sangat genting. Situasi yang betul-betul kacau, situasi yang benar-benar tidak enak. Ya. Maka Bapak Ibu sekalian, melalui renungan ini saya sampaikan, jangan bertindak bodoh. Jangan bertindak bodoh seperti Raja Saul. Meskipun situasinya tampak sangat kacau, kita belajar dari kesalahan Raja Saul. Jangan bertindak bodoh. Ya. Artinya, jangan mengabaikan firman Tuhan. Jangan mengabaikan janji-janji Tuhan. Jangan mengabaikan kebenaran-kebenaran Tuhan. Ada banyak janji Tuhan kepada kita umatnya ketika kita ada di dalam situasi-situasi yang sulit. Dalam keadaan-keadaan yang tidak enak. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menyertai kita. Janji ini kita nggak boleh ragukan. Janji Tuhan bahwa Tuhan menyertai kita tidak boleh kita abaikan. Kalau kita abaikan, kalau kita remehkan janji Tuhan itu, maka itulah tindakan bodoh yang sama seperti dilakukan oleh Raja Saul.
Justru dalam situasi seperti inilah ketaatan dan kesabaran kita kepada Tuhan diuji sejauh mana. Ya. Kesabaran kita sebagai anak-anak Tuhan diuji seberapa kuat. Justru kita bersyukur dengan situasi seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita bisa belajar lebih taat. Kita bisa belajar taat itu seperti apa. Kalau situasinya semua baik, semua tertanangi dengan baik ya, aman-aman saja, taat itu gampang. Tapi dengan situasi seperti ini, maka ketaatan kepada firman memerlukan sebuah perjuangan, ya, memerlukan sebuah komitmen. Kesabaran terhadap janji-janji Tuhan, kesabaran menanti ya, pertolongan Tuhan, itu juga diuji seberapa kuat. Dengan situasi seperti ini kita belajar menanti, kita belajar sabar seperti apakah kesabaran sejati. Maka kita perlu bersyukur jika Tuhan izinkan kita dalam situasi-situasi seperti ini. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, percayalah bahwa ada Tuhan bersama kita menjalani situasi. Amin. Kita tidak menjalaninya sendirian. Jika kita taat dan sabar menghadapi situasi ini, Tuhan pasti turun tangan dan pasti Ia akan menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Jadi jangan pernah bersusah-susah bagaimana supaya virus corona ini kita bebas begitu saja. Kita doakan pemerintah supaya Tuhan memberikan mereka hikmat untuk menangani COVID-19 ini. Lebih dari itu serahkan semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhan punya cara tersendiri ya, menyelesaikan persoalan yang kita hadapi, termasuk COVID-19. Jika Tuhan masih mengizinkan COVID-19 ini sampai hari ini, yaitu 13 April 2020, itu karena Tuhan tahu kita mampu menjalaninya. Tuhan mengerti bahwa kita mampu menjalaninya, ya. Maka tetaplah taat kepada firman Tuhan. Tetaplah mengingat perintah-perintah Tuhan. Ya. Tuhan Yesus berfirman, janganlah kamu takut. Kita harus taat, jangan takut. Janganlah kamu khawatir, maka kita harus menaati, jangan khawatir. Ya. Tuhan aku akan menyertai engkau, maka kita perlu bersabar menanti janji Tuhan. Ya. Di dalam firman-Nya Tuhan berjanji bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Maka kita perlu bersabar, mempercayai sepenuhnya, bersabar menunggu janji Tuhan ini membebaskan kita dari situasi yang sulit seperti sekarang ini. Dalam menaati firman Tuhan kita juga memerlukan kesabaran, ya. Kesabaran demi kesabaran, kesabaran demi kesabaran, dan kesabaran demi kesabaran. Tuhan pasti menolong kita dan membebaskan kita dari situasi sulit, baik situasi sekarang ini maupun situasi-situasi sulit yang akan datang. Tuhan pasti menolong kita. Yang penting kita belajar jangan bertindak bodoh seperti Raja Saul. Ya. Jangan mengabaikan janji Tuhan, jangan mengabaikan firman Tuhan, dan jangan pernah coba-coba ya melangkahi perintah-perintah Tuhan. Supaya Tuhan tidak memandang kita itu bertindak bodoh seperti Raja Saul. Jadi Bapak Ibu sekalian,
kita akan membahas berkat kesabaran dan kita akan membahas berkat ketaatan dan kesabaran di video kedua selanjutnya. Apa berkat dan juga apa berkat ketaatan dan kesabaran yang Tuhan sediakan bagi orang-orang yang melakukannya. Dan kiranya renungan singkat ini memberkati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.